yang bersumber dari Nabi. Jadi kita nggak bisa otot-ototan pakai kanan, pakai kiri, versi A, versi B itu nggak bisa. Karena memang agama, prosedur termasuk pernikahan itu adalah tuntutan dari prosedurnya, baik rukun-rukunnya semuanya ada tuntutan semuanya dari Nabi. Oke, saya bahas ya. Saya dalam segi fikihnya dulu ya. Nah, namanya pernikahan itu agama. Menikah itu mayoritas orang Indonesia itu kan madhabnya Syafi'i. Jadi rukunnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah az-zaujan. Az-zaujan itu artinya harus adanya 2 mempelai. Lah 2 mempelai ini disyaratkan adalah laki-laki dan perempuan. Maka dalam ajaran Islam itu tidak ada menikah sesama jenis. Tadi sudah tak Itu sebut, Pak. Itu sudah tak sebut, Pak. ya, Alhamdulillah, Pak. ya, makanya Ah, ini pengukuran sebentar ya. Jadi az-zaujan yaitu harus adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam itu tidak ada pernikahan sesama jenis. Walaupun di Taiwan tahun 2016 dari pihak saya 2016 sudah di Taiwan, jadi 2016 dari Iwan sendiri memberikan peraturan boleh menikah sesama jenis. Tapi itu kan budaya di Taiwan karena isu politiknya, karena di Taiwan itu pengen mendapat dukungan dari negara barat. Makanya di Taiwan dikasih kebebasan termasuk LGBT untuk supaya mendapatkan dukungan dari yang negara itu nggak barat. usah, Pak. Yang itu nggak usah, Pak. Yang itu Oke, nggak saya usah. Nggak paham. Ini ada kan sesuatu yang bukan disampaikan dan sesuatu yang nggak. paham, paham, Ya, ya, paham. ya. Ini Yang itu kan nggak usah. saya kasih sedikit tentang budaya Taiwan aja, tentang masalah pernikahan. Yang berikutnya adalah ya, Pak ya. terus di dalam pernikahan juga salah satu dari syarat perempuan tadi az-zaujan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Mempelai perempuan itu salah satu syaratnya adalah yu'lamu bara'atul akdi bil khair. Harus jelas statusnya tidak ada akatan dengan laki-laki lain. Makanya dalam pernikahan itu kalau diri mengaku janda otomatis harus ada akte kematian atau akte cerai karena statusnya adalah jelas, harus jelas. Kalau dia statusnya single belum pernah menikah sama sekali, ya otomatis harus ada wali sebagai disumpah kalau dia itu memang nggak ada akatan dengan laki-laki lain. Seperti itu. Kalau laki-laki itu bebas, laki-laki itu bebas. Dan yang kedua itu sebagai seorang salah satu rukun itu ya, yang kedua adalah asyahidan, harus adanya 2 saksi. Jadi dalam kegaduhan ini, yang satu menurut katanya udah dicerai, udah begini begitu, itu juga saksi harus diikut campurkan. Nggak cuma hanya naibnya saja. Karena 2 saksi itu juga sebagai penentu. Tahu lagi ya, yang namanya naib di Taiwan ini hanya sebagai seorang pengganti wali dari di Indonesia orang tuanya. Nah, sedangkan di situ ada 2 saksi. Kenapa harus ada sertifikat? Karena sertifikat itu dalam ajaran fikih ya, termasuk dalam akad ya, itu diharuskan ada hitam di atas putih. Akatan apapun, utang piutang atau apapun itu harus ada hitam di atas putih atau adanya saksi. Kenapa? Supaya tidak ada al-da'i wal mudda'i. Tidak ada yang dituduh dan tidak ada yang menuduh. Supaya itu jelas harus ada saksi dan hitam di atas putih. Termasuk adalah walaupun itu nikah secara, kalau lagi itu bagi saya itu bukan nikah siri ya, tapi nikah versi agama. Kalau definisi fikih sendiri namanya nikah siri adalah nikah di mana hanya diketahui oleh keluarga. Tapi di sini adalah nikah agama yang jelas seperti itu. Walaupun secara umum dinamakan nikah siri nggak masalah. Jadi 2 saksi nanti juga harus, kalau memang ini konflik, 2 saksi itu juga harus didatangkan. Ya, karena apa, konflik itu nggak akan pernah selesai. Secara teori, secara konflik itu ada teori mengatakan wa kullu firqatin tadawalal haq wal ghairal batil. Setiap ada konflik pasti per individu akan mengaku benar, yang lain itu akan salah. Pasti seperti itu. Laki-laki mengaku benar, yang perempuan itu mengaku juga benar. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah 1, naib didatangkan dan juga 2 saksi didatangkan. Karena apa? Yang memutuskan ini bisa pisah pendak nanti adalah Pak Hakim atau naibnya nanti. Seperti itu. Jadi 2 saksi juga nanti akan dilibatkan. Yang ketiga, salah satu rukun pernikahan itu adalah adanya wali. Wali ini dimeliputi dari bapak. Kalau bapak tidak ada, wa'in a'la yaitu ke atas, yaitu siapa kakek. Kakek nggak ada itu bapaknya kakek. Kalau ini nggak ada, baru namanya paman, saudara dari bapak. Kalau tidak ada, baru kakak kandung. Itu rututan menikah. Andaikan di sini bapak kok tidak ada, sudah meninggal dunia, itu baru kakek. Berarti kadang saya menemukan tragedi, bapak masih hidup, kakek masih hidup, tapi walinya itu kakak kandung, itu tidak boleh. Secara fikih namanya adul, melompati wali itu tidak boleh. Jadi kalau bapak itu masih hidup, bagaimanapun itu bapak. Seperti itu. Bagaimanapun itu bapak. Tidak boleh melompat, kecuali ada istilah namanya al-waliul abik. Walil abik itu artinya adalah wali yang membangkang, alias orang tua yang tidak merestui anaknya menikah, akhirnya dia nikah lari, namanya al-waliul abik. Itu boleh, tapi walinya diganti wali hakim. Itu tragedi untuk mempermudah seperti itu. Atau memang walinya itu jauh, hilang kontak.
nggak tahu entah di mana, nggak bisa dihubungi, itu boleh